Leony Rahman sangat membenci Livia karena kemampuannya mengendalikan lingkaran sosialita dan menguasainya dengan tinju yang kuat. Ketika semua orang memadati Livia Rahman dengan harapan bisa menjilat masa depan Nyonya Bramantio, dia tidak repot-repot membantu adik perempuannya memasuki lingkaran sosial. Livia Rahman telah menyaksikan secara pribadi betapa kejamnya para wanita ini. Dengan harapan untuk melindungi adik perempuannya, dia sengaja meninggalkannya dari acara sosialita apapun. Tapi Leony Rahman menolak untuk percaya itu karena kakak perempuannya melindunginya. Dia pikir itu karena lingkaran sosialita adalah satu-satunya tempat kakak perempuannya bersinar, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menjauhkan Leony Rahman darinya karena takut mencuri pusat perhatian. Dan selama beberapa tahun berikutnya, Leony Rahman tidak akan pernah bisa bertemu dengan sesama pewaris kaya, ahli waris, dan anak-anak dari keluarga kaya. Sampai dia bertemu dengan Marisa yang baik dan ramah sehingga dia dengan cepat naik pangkat di lingkaran sosialita karena menjadi cinta dalam kehidupan Tio Bramantio. Tidak seperti kakak perempuannya yang tidak pernah memperkenalkannya kepada teman-temannya, Marisa sebenarnya mengundang Leony Rahman ke dalam lingkaran. Berkat pengaruh Marisa, dia bisa mendapatkan banyak teman baru dan dengan cepat terintegrasi ke dalam lingkaran sosialita. Dan karena Marisa sangat mungkin untuk menjadi Nyonya Bramantio, banyak wanita berbondong-bondong ke dia, mengerumuninya dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan dengan Livia Rahman. Menginginkan cara untuk melepaskan diri dari kemarahan dan frustrasi yang dia rasakan karena melihat orang tuanya, Livia Rahman ingin sepenuhnya membenamkan dirinya dalam bermain piano. Tapi sebelum itu, dia tanpa sadar mengambil sesuatu untuk diminum dari lemari es. Bahkan tidak repot-repot untuk memeriksa apa itu, dia meminum seluruh botol. Rasanya sangat akrab dan manis surgawi, seperti racun yang menyumbat pikirannya. Dalam hitungan menit, otaknya menjadi kabur dan dia hampir tidak bisa berpikir jernih. Dia duduk di bangku di mana dia menghabiskan sebagian besar waktunya mengeluarkan darah dari hatinya. Dia menekan satu tombol, lalu 2, 3, sampai jari-jarinya menciptakan simfoni melankolis. Dia selalu bermain dari ingatannya karena mereka merasa akrab dengannya. Mereka merasa aman dan terlindungi, tidak seperti masa lalunya yang traumatis atau ketidakpastian masa depan yang menakutkan. Mengisi ruang tamu adalah suara melodi sedih yang menghantui. Di suatu tempat di sepanjang jalan, dia mulai perlahan menyanyikan lirik lagu yang dia dengar beberapa bulan yang lalu. Secara bertahap udara musim panas yang hangat menjadi musim dingin. Kelopak yang jatuh mengingatkan pada hari-hari musim semi yang masih muda. Bunga musim semi telah layu menjadi abu. Di bawah malam senja, Anda mengingatkan saya secercah harapan ini seperti bintang-bintang, selamanya di luar jangkauan, tetapi tampaknya dekat. Sebuah ingatan melewatinya, ingatan tentang seorang wanita mempesona yang dikelilingi oleh tawa orang-orang yang semarak. Wanita itu tersenyum, matanya cerah dengan kepolosan, sama sekali tidak menyadari masa depan yang pasti akan menghancurkannya. Berdiri di tengah kerumunan sosialita adalah seorang remaja Livia Rahman yang masih muda dan tidak dirusak oleh rasa iri, karena Marisa belum memasuki panggung. Cinta seperti bencana menyapu saya. Anda berdiri di dekat pasang surut yang sama sekali tidak terpengaruh oleh angin, guntur, dan hujan. Bisikan menjadi jeritan, hujan berubah menjadi hujan air mata tak berujung yang cukup memenuhi lautan. Kelopak menjadi abu, aroma cinta masa muda yang tampaknya manis menjadi pahit. Dia mengingat kembali masa remajanya di mana Tio Bramantio masih melihatnya sebagai teman baik. Sebelum Marisa muncul, dia benar-benar menempatkannya di tempat yang aman di dalam hatinya, melihatnya sebagai kenalan yang baik dan bermanfaat. Dia ingat adegan yang menghangatkan hati dari Tio Bramantio menempatkan bunga putih di rambutnya, warna yang mengingatkannya bahwa dia masih murni.
Kenangan bahagia itu selesai hancur dan menggantikannya adalah pemandangan yang sudah dikenalnya yang telah dia saksikan untuk waktu yang sangat lama. Tio Bramantio menoleh ke arahnya. Saat dia dengan panik meraih dan memohon untuknya, air mata pahit mengalir di wajahnya saat dia terisak di lantai. Mengejeknya adalah parfum yang dia gunakan di masa remajanya. Botol mahal dilemparkan ke lantai dan dicampur dengan air dari vas yang pecah di sampingnya, menjadi bau yang menyengat. Aku menari di atas kelopak yang jatuh dibutakan oleh delusi harapan palsu. Anda menari dengan yang baru, selamanya meninggalkan yang lama. Muda, tapi tua, berbeda dan baru Anda berbaur di antara bunga lili putih, saat kelopak menjadi abu, terangkat ke udara. Cintaku, terlupakan dan tak berbobot, mengikuti angin sepi, meniup menjauh darimu, abu cintaku. Livia Rahman memainkan piano sepanjang hari, sampai-sampai jari-jarinya hampir tidak bisa bergerak. Sambil gemetar dan basah oleh keringat dingin, dia akhirnya memutuskan untuk mengistirahatkan kepalanya di permukaan piano yang dingin. Menatap tidak ada yang khusus, dia merasa kesepian. Mengambil di apartemen luas yang penuh dengan furnitur untuk satu orang, sofa besar dimaksudkan untuk keluarga, ruang kosong untuk tamu. Dia pikir apartemen ini terlalu besar untuknya. Kegelapan menghantui, kesepian membuat depresi, dan jendela besar yang menghadap ke lampu-lampu kota yang indah dapat membuat seseorang merasa sangat kecil. Livia Rahman tidak bisa menahan perasaan sedih. Sendirian, begitulah dia dari dulu. Dia hampir tertidur ketika nada familiar dari teleponnya terdengar di seluruh ruang tamu. Ia bingung siapa yang meneleponnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk berdiri dan mengangkat panggilan tanpa melihat ide penelepon. "Halo," dia diam-diam berkata, suaranya muram dan tertekan. Dia berjalan ke dinding kaca yang memisahkan dia dari seluruh dunia. Dia menatap lampu-lampu kota yang menyilaukan yang dipenuhi dengan kehidupan tetapi menimbulkan jiwa-jiwa yang kesepian. "Hidup," suaranya, tegas dan mutlak seperti biasanya, membingungkannya. Dia melirik teleponnya untuk memastikan bahwa itu benar-benar dia, dan jantungnya berdetak kencang. Dia mengerjap pada emosi yang tiba-tiba, jari-jarinya menjadi basah ketika dia memikirkan betapa akrabnya perasaan ini. Tidak lagi. "Kau terdengar kesal. Apa yang terjadi?" Dia bertanya padanya. Suaranya menjadi halus seperti secangkir coklat panas paling mewah. Hangat, memberi isyarat, dan lembut. Itu membuatnya merasa bahwa semuanya baik dan indah. Livia Rahman merasakan getaran melewatinya karena ketulusan suaranya. "Tidak ada yang terjadi. Kamu terlalu memikirkannya," dia berkata, tetapi kata-katanya tidak menghiburnya. Farontan duduk di mobilnya, bersila dan menatap jendela. Ini sudah jam 9 malam tapi dia baru saja pulang dari kantor. Setelah mendengar betapa berbedanya suaranya dibandingkan dengan versi cerianya saat sarapan, dia segera memerintahkan Pak Wawan untuk memutar kembali mobilnya dan menuju ke apartemen Livia yang berada di sisi lain kota. "Kamu jelas tidak terdengar baik-baik saja." Farontan keberatan. Tatapannya gelap tapi nadanya penuh dengan kekhawatiran. Dia tidak mengatakan apa-apa. Menatap lampu kota yang berkilauan, dia mempertimbangkan kata-katanya. "Apakah dia baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja," dia dengan singkat berkata, meskipun sebagian dari dirinya tahu dia jelas tidak. Tenggorokannya gatal karena botol anggur di lemari esnya untuk mengacaukan pikirannya dari melankolis yang luar biasa di apartemennya. Apartemen ini menyimpan banyak kenangan yang tidak pernah ingin dia ceritakan. Setiap kali dia melihat ke kamar tidur tamu, dia teringat akan kenangan yang dia bersumpah terkubur di benaknya. Farontan mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Dia baik-baik saja. Apakah dia pikir dia bodoh?
Dia memutuskan itu adalah ide yang baik untuk menghubunginya sesegera mungkin, karena dia tampaknya berada dalam tahap yang sangat kritis. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.